Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Arsenal menunjukkan ketangguhan mereka untuk membekuk tim tamu Manchester United dengan skor 2-0. Pertandingan berlangsung menarik, MU melawan dengan baik, tapi Arsenal masih lebih efisien. Pertandingan ini dianggap sebagai ujian berat pertama untuk bos baru MU, Ruben Amorim. Sesuai prediksi, MU menunjukkan perlawanan maksimal, tapi Arsenal membuktikan kelas dan kualitas skuad mereka. Kali ini 2 gol Arsenal datang di babak kedua lewat aksi Jurrien Timber pada menit 54 dan William Saliba pada menit 73. Tambahan 3 poin penting bagi Arsenal untuk terus mengejar Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. MU masih tertahan di peringkat ke-11 dengan 19 poin dari 14 laga. Berikut ini 6 pemain yang kontraknya dengan Manchester United akan berakhir pada akhir musim ini. Nama pertama, Amad Diallo. Amad Diallo memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak 1 tahun lagi di Manchester United. Pelatih Ruben Amorim sangat ingin mempertahankan pemain muda berbakat ini. Amad Diallo langsung menunjukkan kualitasnya saat dimainkan sebagai wingback. Pemain asal Pantai Gading tersebut sudah mencatatkan 3 assist dalam 3 pertandingan di bawah Amorim. Gol kemenangan dramatisnya melawan Liverpool di Piala FA musim lalu masih dikenang. Jika kontraknya diperpanjang, Amad Diallo akan menjadi bagian penting dalam rencana masa depan Manchester United. Nama kedua, Harry Maguire. Harry Maguire memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi di Manchester United. Namun masa depannya tidak sejelas rekan mudanya Amad Diallo. Meski tampil lebih baik pada musim 2023-2024, Maguire juga sering mengalami cedera dan menerima gaji sebesar 189.000 per minggu. Taktik 3 back Ruben Amorim mungkin cocok untuk Maguire, seperti saat ia tampil baik bersama timnas Inggris. Namun apakah sang pelatih baru menyukai keseluruhan kemampuan Maguire? Masih menjadi tanda tanya. Nama ketiga, Victor Lindelof. Bek berusia 30 tahun ini sebelumnya bermain bersama Ruben Amorim. Namun kontraknya yang hampir habis membuat kemungkinan perpisahan mereka semakin besar. Musim ini Lindelof jarang bermain di Premier League dan kemungkinan besar akan meninggalkan Old Trafford pada musim panas mendatang. Nama keempat, Christian Eriksen. Christian Eriksen telah bermain dalam 9 pertandingan Premier League untuk MU musim ini, termasuk saat Ruben Amorim pertama kali menjadi pelatih. Namun Eriksen jelas bukan pemain yang sama seperti sebelumnya. Dengan gaji sebesar 150.000 pound sterling per minggu, Sir Jim Ratcliffe mungkin akan mencari pilihan yang lebih efisien di tempat lain. Eriksen berpeluang melanjutkan karirnya di tempat lain setelah kontraknya tuntas. Nama kelima, Jonny Evans. Jonny Evans menjadi salah satu pembelian terbaik Erik ten Hag saat menjadi manajer Manchester United. Hal ini bisa dilihat sebagai bukti kualitas Jonny Evans atau kekurangan dari manajer sebelumnya, tergantung pada sudut pandang. Meski baru berusia 36 tahun dan gajinya jauh lebih rendah dibandingkan pemain lain, United kemungkinan besar tidak akan memberikan kontrak baru untuk Jonny Evans di akhir musim. Nama keenam, Tom Heaton. Kemungkinan besar Manchester United tidak akan memperpanjang kontrak pemain 38 tahun itu. Mereka mungkin akan mencari penjaga gawang baru pada musim panas mendatang. Bos Manchester United Ruben Amorim berjanji mencarikan solusi untuk situasi kontrak Amad Diallo di klub. Amad Diallo telah menghabiskan hampir 4 tahun bersama MU setelah bergabung dengan klub tersebut dari klub Italia Atalanta pada tahun 2021. Namun saat ini belum jelas apakah pemain internasional Pantai Gading itu akan tetap berada di Old Trafford pada awal musim 2025-2026. Kontrak Amad Diallo saat ini berakhir pada akhir musim ini, yang berarti ia dapat meninggalkan klub tanpa membayar apapun pada musim panas mendatang.
Manchester United memang memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan lagi, tetapi mereka belum memutuskan apakah mereka ingin memicu opsi tersebut. Saat ini, pemain berusia 22 tahun itu akan dapat memulai negosiasi dengan klub luar negeri mengenai perjanjian prakontrak mulai 1 Januari 2025. Namun baru-baru ini ada laporan bahwa Amorim ingin memperpanjang masa tinggal Amad Diallo. Ia juga telah menjelaskan bahwa ia ingin mempertahankan jasa Amad Diallo dan berjanji akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masa depan pemain yang tidak menentu itu. Manajer Manchester United itu menilai Amad Diallo cocok dengan skema sistem 3-4-3 yang diterapkannya sejak mengambil alih kendali di Manchester United. Pelatih asal Portugal berusia 39 tahun Ruben Amorim baru melatih Manchester United dan memimpin 3 laga. Tetapi dalam sistem bermain baru yang dibawanya ada beberapa pemain yang tampil menonjol. Selain Amad Diallo, performa Nassauer Mazraoui juga diapresiasi Ruben Amorim. Dibeli senilai 15 juta euro dari Bayern Munchen pada musim panas lalu. Mazraoui jadi rekrutan penting Manchester United dan sudah bermain 20 kali musim ini. Mazraoui bermain baik pada posisi bek kiri, kanan pada era Erik ten Hag, pun demikian sebagai bek tengah kanan pada taktik 3 bek Amorim. Betapa cepatnya Mazraoui beradaptasi dan bermain dengan baik khususnya dalam membaca permainan, menjadikannya contoh bagi pemain MU lainnya. Amorim bahkan terang-terangan menilai Manchester United butuh banyak pemain seperti Mazraoui. Pemain timnas Maroko tipe pemain modern dengan kemampuan teknik bagus, kuat dalam bertahan dan juga kapan harus menyerang sudah diketahui. Dalam latihan saya tidak sering melihatnya, tetapi dalam pertandingan dia adalah pemain top karena dia memahami permainan. Dia tahu cara menyerang, dia sangat teknis, dia sangat bagus dalam bertahan dan dia sangat bagus dalam 1 lawan 1. Dia pemain modern, saya pikir dia adalah masa depan tim kami. Ketika Anda memikirkannya, Anda berpikir kami membutuhkan lebih banyak pemain seperti Nassauer Mazraoui yang dapat mengontrol tempo. Mereka benar-benar bagus dan nyaman dengan bola. Saya sangat senang dengannya. Sejumlah laporan mengatakan bahwa Manchester United tertarik untuk membajak Kenan Yildiz dari Juventus pada bursa transfer musim panas tahun depan. Sayangnya mereka harus siap-siap gigit jari. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg, Manchester United sedang memantau perkembangan Yildiz. Mereka bahkan diketahui sudah memasukkan namanya ke dalam daftar belanja pada bursa transfer musim panas nanti. Sayangnya Manchester United harus bersiap-siap gigit jari sebab Yildiz diketahui tidak memiliki rencana meninggalkan Juventus dalam waktu dekat. Sebab ia cukup puas dengan kesempatan bermain yang diberikan. Bukan cuma itu, Yildiz juga bahagia dengan kehidupannya di Juventus karena dukungan penuh dari supporter padanya. Ditambah lagi dirinya masih terikat kontrak dengan klub sampai tahun 2029. Yildiz juga tumbuh sebagai penggemar berat Juventus. Ia sangat mengidolakan salah satu legenda Bianconeri, Alessandro Del Piero, dan seringkali ia meniru selebrasi sang idola ketika berhasil mencetak gol. Bisa dikatakan bahwa Yildiz sedang menjalani hidup di alam yang diimpikan. Selama tidak ada konflik dengan manajemen atau penurunan performa, pecinta pesepak bola tampaknya akan melihat Yildiz berseragam Juventus dalam waktu yang lama. Real Madrid dan Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut sensasi gelandang muda asal Swedia, Hugo Larsson, yang saat ini bermain di klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Menurut laporan dari Sky Sport Germany, Hugo Larsson menjadi incaran Manchester United. Sensasi gelandang Eintracht Frankfurt ini juga menjadi target Real Madrid. Sementara itu, klub Bundesliga tersebut dilaporkan akan meminta sekitar 50 juta euro untuk melepaskan talenta muda Swedia ini pada tahun depan. Ketertarikan Manchester United terhadap Hugo Larsson bisa dimengerti. Setan Merah sedang mencari gelandang baru menjelang jendela transfer musim panas 2025. Beberapa kandidat termasuk Mark Bernal muncul di radar Manchester United, dengan Larsson juga menjadi target yang layak dipertimbangkan. Larsson merupakan pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan. Meskipun prospek dari Eintracht Frankfurt ini
akan mengharuskan Madrid untuk mengeluarkan dana yang cukup besar. Klub Bundesliga tersebut dilaporkan akan meminta sekitar 50 juta euro atau sekitar 800 miliar rupiah untuk bisa melepaskan sensasi gelandang muda Swedia itu. Menarik untuk melihat apakah MU dan Real Madrid siap untuk mengeluarkan 50 juta euro untuk merekrut Larsson di tahun depan.